Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani Indonesia dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan budidayanya berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama Cerita Wawan. Lama kita tidak berjumpa, hampir 2 bulan yang lalu. Nah, izinkan saya beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sekarang tepat berada di UD Sunan 1. Baiklah petani Indonesia, saat ini udah Sunan 1 petak 1200. Ini kita baru 3 hari tebar memakai benur was rembang. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada kawan-kawan agar siklus ini berjalan dengan lancar. Karena siklus yang lalu saya dapat kendala dan sedikit mengalami kerugian yang membuat saya agak sibuk bekerja keras untuk mencari solusi agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti siklus yang lalu. Nah, kawan-kawan petani Indonesia, saat ini saya memakai pakan Growbase ya. Terdahulu saya memakai pakan Evergreen. Siklus sebelumnya saya selalu memakai Evergreen dan juga Keihoji dari produk Matahari Sakti. Nah, saat ini saya akan mengenalkan pakan dari Growbase. Pakan Growbase memiliki varian dari pakan nomor 0 sampai dengan pakan nomor 3. Pakan nomor 0 ini kita berikan dari DOC 1 sampai DOC 10. Pakan nomor 1 dari DOC 10 sampai DOC 20. 1A DOC 20 sampai 40. 2A DOC 40 sampai 50. 2P DOC 50 sampai dengan 70. Pakan nomor 3 DOC 70 sampai dengan finish. Tetapi DOC tidak menjadi patokan, yang menjadi patokan dasar adalah ABW maksudnya, atau MBW atau size udang, apakah bisa termakan atau tidak. Itu tergantung dari kawan-kawan semua. Tetap menggunakan sistem itu saponin ya. Kita stok sekitar 1 kintal, itu kapur aktif, dan ini di dalam karung pakan Evergreen ini bukan pakan, tetapi ini adalah mineral. Jangan lupa omya, di situ ada omya. Nah, baiklah kawan-kawan Indonesia, petani Indonesia dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit EHP yang kemarin pada siklus yang lalu saya terkena penyakit EHP. Dan bagaimana cara mengatasi EHP nanti akan saya jelaskan, dan penyebab EHP sendiri itu dari mana nanti akan saya jelaskan juga. Jangan lupa kawan-kawan Indonesia tetap berhati-hati, tetap semangat dalam berbudidaya udang fanami. Karena penyakit bisa datang kapan saja, dan penyakit baru akan timbul dan kita perlu cari pemecahannya. Jadi budidaya itu bukan hal yang susah, tetapi bukan hal yang gampang juga. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Karena menurut selokan dari pakar budidaya, tidak ada budidaya yang pintar, tetapi budidaya yang rajin, menanggulangi masalah dan santai dalam apabila terjadi masalah pada saat kita berbudidaya. Nah, 2 petak tambak saya ini umurnya berbeda. Ini DOC 3 hari saat ini ya. Ini memakai benur was rembang. Petak ini kita memakai benur Masami Lautan Indonesia atau Pasifik dari Banyuwangi. Ini dari Banyuwangi Jawa Timur, dan ini dari was rembang. Begitu juga dengan UD Sunan 2, itu juga saya memakai 2 varian benur, yaitu Masami Laut Indonesia dan juga was rembang. Nah, kawan-kawan, ini sudah DOC 40, tetapi udangnya tidak mau besar. Ini dikarenakan bukan salah benur, tetapi memang kemarin saya diteks terdapat penyakit EHP yang menyerang hepato. EHP itu kalau di laboratorium itu kita lihat di mikroskop itu hepatonya mengkeret ya, mengecil. Tetapi kalau secara penampakan hepatonya seperti ada nanahnya. Nah, apabila kawan-kawan sudah terdeteksi penyakit seperti itu, saya sarankan apabila udangnya sudah cukup besar, maka dipanen saja, karena ADG-nya tidak akan pernah mencapai 0,3. Ini ADG-nya hanya mencapai 0,001. Nah, kemungkinan ini pakannya sudah saya pangkas ya. Ini tebar 100.000. Ini pakannya saat ini hanya 4 kilo pakan
sudah DOC 40 hari ya, tetapi hanya 4 kilo per hari. Bayangkan 4 kilo per hari. Kenapa ini saya berikan 1 kilo sekali pakan? Karena percuma kita berikan pakan, karena pakannya tidak akan habis. EHP ini adalah suatu penyakit yang tidak membuat udang mati. Ini tidak ada udang yang mati, jadi dia seperti biasa saja. Awalnya saya pikir bahwa ini udang tidak mau makan. Saya jelaskan dulu kawan-kawan ya, biar tidak salah paham. Tanda-tanda EHP adalah, EHP ini kita tidak bisa lihat kapan dia menyerang. Tetapi EHP ini terjadi di DOC kapanpun. Bisa jadi DOC di bawah 30 hari, bisa jadi DOC di atas 30 hari, bahkan DOC besar, DOC 60 sampai 70. Jadi jangan salah, bukan AHPND tetapi EHP. EHP ini menyerang hipato yang membuat udang tidak mau besar. Nah, hal ini masih menjadi ajang perdebatan, apakah ini disebabkan oleh benur, genetik, ataupun dari perawatan kita. Sampai saat ini pun saya belum bisa memastikan ini disebabkan oleh apa. Ini masih saya selidiki, tetapi saya tanya ke kawan-kawan yang senior-senior lain bahwa EHP ini bisa diatasi dengan cara pengapuran. Nah, makanya untuk siklus ini saya berikan pengapuran dari DOC. Biasanya kan saya DOC 10 hari baru pengapuran. Nah, ini sekarang saya berikan pengapuran, saya pakai CAO atau gamping ya. Itu 3 hari sekali saya berikan pada malam hari sebanyak 2-3 ppm. Nah, dalam penyakit EHP ini kita tidak akan bisa menebak bahwa udang ini terkena penyakit EHP. Karena dari air, bakterinya pun bagus, tidak ditemukan udang mengambang ataupun udang di pinggir. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa seperti udang tidak mengalami penyakit, tetapi memang apabila kita lihat atau sampling mingguan, udang tidak mengalami kenaikan. Mengalami tetapi hanya sedikit sekali. Saya timbang hanya di kenaikannya di 0,001 ADG-nya. Dan apabila ini secara terus-menerus kita rawat, maka dipastikan kita akan mengalami FCR lebih dari 2. Oke, kita akan lihat dulu udang yang terkena EHP. Ini DOC 40 ya. Dia terkena dari DOC 25. Tuh, udangnya seperti ini. Nah, ini pakan 1 kilo ya. Lihat udangnya. Udangnya tidak mengalami kematian, tetapi tidak mau besar. Ini bukan karena F2 ya, ini F1. Ini produk dari PT Masami Lautan Indonesia. Biasanya saya menggunakan benur ini selalu baik, tetapi ini ada 2 benur. Kemarin saya menggunakan STP ya, atau Java. Ini mengalami hal yang sama juga, yaitu penyakit EHP. Lolos dari AHPND, lolos dari MIO, lolos dari WS, tetapi tidak lolos dari penyakit EHP. Nah, EHP ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi petambak-petambak apabila terjadi EHP di tambaknya. Hal ini dikarenakan seperti ini saja. Ini harusnya DOC 40, pakannya ini sudah 12 kilo sekali pakan, atau perharinya bisa di angka 50 kilo. Tetapi ini tebar 100, pakannya hanya 4 kilo per hari, sekali pakan 1 kilo. Bayangkan, dan itu tidak habis. Udangnya pun masih, SR-nya masih bagus. Kemarin saya coba sampling jala, SR-nya pun masih sangat bagus. Saya perkirakan di atas 80 sampai 90%. Tetapi udang tidak mau makan dan tidak mati. Nah, ini hati-hati kawan-kawan. EHP bisa kita lihat apabila di DOC 20 hari, ya, udang mengalami nafsu makan yang langsung turun drastis. Misalnya, ini dulu DOC 25 hari, pakan sudah 8 kilo. Tiba-tiba keesokan harinya pakan 8 kilo tidak habis. Saya pangkas lagi, setengahnya tidak habis. Saya pangkas lagi sampai menemukan titik 1 kilo dan tidak habis. Nah, saat ini saya hanya menunggu apakah udang ini ada perubahan atau tidak. Apabila tidak ada perubahan, mungkin 1-2 hari ini akan saya panen. Bisa dilihat kawan-kawan ya. Ini saya dulu memakai 2 kincir, karena DOC 40 harusnya tetap 2 kincir. Harusnya 2 kincir.
Saya coba di malam hari saya gunakan 1 kincir, udangnya tidak ngambang. Karena udangnya ini saya perkirakan masih di angka 1,5 gram sampai 2 gram. Nah, hati-hati apabila Anda melihat udang Anda di rumah terdapat tanda-tanda seperti hilangnya nafsu makan, tetapi air tidak berubah ya. Sampling 7 hari, udang tidak mengalami kenaikan atau ADG-nya di bawah 0,2. Jadi Anda perlu hati-hati karena penyakit EHP juga saya sampai saat ini belum bisa membagi ke teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Tetapi pernah saya tanya ke kawan-kawan yang pernah mengalami pengapuran secara rutin, yaitu 2 hari sekali menggunakan CAO ataupun gamping ataupun Omia. Jadi hanya itu kawan-kawan yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan kawan-kawan berhati-hati untuk penyakit EHP yang sampai saat ini praktisi budidaya pun belum bisa menentukan apakah ini dari benur, apakah dari tambak ya, dari kita cara mengolah budidaya. Tetapi kalau seperti AHPND saya sudah pastikan itu tidak dari benur, itu dari pengolahan air tambak kita. Nah, saya minta doanya kepada kawan-kawan semua, mudah-mudahan siklus ini tambak saya berjalan dengan lancar. Kemarin ini mengalami kerugian ya sekitar di angka 40 juta karena kena EHP dan pakai benur STP. Ini DOC 40 kena EHP pun juga sama, pakai benur PT Masami Laut Indonesia atau Pasifik. Jadi sudah dipastikan bisa jadi ini bukan dari benur ya, karena 2 benur yang berbeda tetapi tetap sama. Dan saya akan coba pakai was rembang. Mudah-mudahan ini bisa sukses. Jadi nanti kita akan bandingkan bagaimana ketiga hatchery benur ini, apakah juga mudah-mudahan tidak terjadi EHP ya. Karena saya sudah pakai 2 varian benur dan dua-duanya kena EHP. Nah, nanti saya akan jawab di video-video saya berikutnya bagaimana cara menanggulangi EHP. Ini masih saya cari-cari ya, karena teori belum tentu sama dengan apa yang akan kita lakukan di tambak. Ini secara teori mereka menyebutkan bahwa gamping atau CAO diberikan rutin ini bisa menghilangkan EHP. Oke, thank you. Semoga ini sudah jam 10:30 ya. Tadi itu baru setengah jam pakan. Minta doanya kawan-kawan, semoga sukses budidayanya dan jangan lupa bahwa penyakit di udang Fanami selalu datang kapan saja dan kita selalu diberikan setiap siklus ini bukan hanya 1 penyakit. Jadi kita banyak sekali nih, ada penyakit baru lagi EHP. Ini baru bagi saya ya, mungkin di dunia perikanan sudah lama, tetapi saya baru menemukan selama saya budidaya penyakit EHP dan sampai saat ini saya belum bisa menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jangan lupa di like, komen, serta subscribe. Mudah-mudahan channel saya bisa berbagi ke kawan-kawan semua. Dan sukses selalu budidaya, jangan lupa salam satu anco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.